Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Malika Zarani, perwakilan dari kelompok Wiji Tukul yang akan menjadi moderator pada hari ini. Anggota kelompok Wiji Tukul yang pertama adalah Nur Amalia Balkis, Mayatri Hamidah, Anissa Malika Zarani, Hanifah Hasna Bahiroh, dan Rizky Wantoro. Materi yang akan dibahas pada hari ini adalah video pembelajaran puisi. Yang pertama, ada materi unsur pembangun puisi. Yang kedua, searching metode. Yang ketiga, searching penilaian. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nur Amalia Balkis mengenai unsur pembangun puisi intrinsik. Saya Nur Amalia Balkis, NIM 12210193036 akan menjelaskan tentang unsur pembangun puisi. Puisi terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama unsur intrinsik dan kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun puisi dari dalam. Unsur intrinsik terbagi menjadi unsur fisik dan batin puisi. Unsur fisik merupakan unsur pembangun puisi yang nampak dalam bentuk susunan kata, sementara unsur batin puisi adalah unsur pembangun yang tidak tampak langsung dalam susunan kata. Unsur fisik puisi itu sendiri adalah, yang pertama adalah tipografi. Tipografi merupakan perwajahan puisi yang mencakup segala yang dapat dilihat dengan mata ketika membaca puisi, seperti pengaturan halaman dan baris serta penulisan huruf kata dan tanda baca. Unsur tipografi merupakan unsur yang menjadikan puisi lebih indah sehingga menghasilkan bentuk fisik yang mendukung isi, seperti disusun secara zigzag atau menyerupai lukisan tertentu. Yang kedua adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pemanfaatan bahasa dalam puisi secara konotatif sehingga puisi tersebut kaya akan makna. Pada dasarnya, gaya bahasa atau majas itu merupakan salah satu bentuk gaya bahasa yang mengkiaskan, melambangkan, atau melukiskan. Yang ketiga adalah diksi. Diksi adalah pemilihan kata dalam sebuah puisi, di mana setiap kata dalam puisi mewakili suatu makna. Pemilihan kata biasanya dilakukan penyair dengan mempertimbangkan rima, nada, dan estetiknya. Salah satu alasan kenapa banyak puisi yang memiliki kata-kata yang indah dan penuh makna adalah karena penyair dari puisi tersebut memilih diksi yang tepat. Yang keempat adalah citraan atau imaji. Citraan ini merupakan susunan kata yang dapat memberikan pengalaman indrawi seperti penglihatan, penciuman, perasa, dan pendengaran sehingga memberi sensasi tersendiri bagi pembaca. Kata-kata yang digunakan biasanya dikemas dalam bentuk kiasan. Selanjutnya adalah rima atau sajak. Rima adalah persamaan bunyi di awal, tengah, atau akhir baris puisi. Selanjutnya adalah larik atau larik ini adalah baris yang membangun puisi. Ini juga merupakan nama lain dari baris. Yang terakhir adalah bait. Bait adalah alinea atau kelompok kalimat dalam puisi. Yang kedua adalah unsur batin puisi. Unsur batin puisi terdiri dari tema, rasa, nada, dan amanat. Tema itu sendiri adalah makna atau pokok permasalahan yang digambarkan dalam sebuah puisi. Sama halnya dalam membuat sebuah cerita atau sebuah karya, kita memerlukan landasan atau tema yang sebagai unsur utama untuk menentukan mengembangkannya menjadi sebuah puisi. Yang kedua adalah rasa atau sikap dan perasaan penyair terkait dengan tema atau pokok permasalahan tadi. Yang ketiga adalah nada. Nada adalah struktur puisi yang menggambarkan sikap penyair sesuai tujuan puisi. Nada berperan penting dalam menggambarkan suasana atau kondisi yang ingin penyair berikan. Nada dalam puisi dapat berupa nada sombong, menggurui, merendahkan, ketakutan, mendikte, santai, mencekam, dan lainnya. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisinya. Amanat sangat erat kaitannya dengan tema puisi tersebut dan dapat berupa amanat langsung atau amanat tidak langsung. Sekian dari saya.
Selanjutnya, unsur pembangun puisi ekstrinsik akan dijelaskan oleh Rizky Wantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Wantoro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, namun mempengaruhi kehadiran karya sastra sebagai karya seni. Pengkajian unsur ekstrinsik mencakup yang pertama aspek historis. Aminuddin menjelaskan bahwa sebagai upaya memahami unsur-unsur kesejarahan atau gagasan yang terkandung dalam suatu puisi, terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, memahami tahun, tanggal, bahkan bulan puisi itu diciptakan atau diterbitkan. Yang kedua yaitu memahami peristiwa historis yang terjadi pada masa itu. Yang ketiga, memahami peranan penyairnya. Yang keempat, membaca puisi secara keseluruhan. Dan yang terakhir, menghubungkan peristiwa kesejarahan yang melatar belakangi lahirnya puisi itu dengan gagasan yang terdapat di dalamnya. Aspek kedua yaitu aspek psikologis. Aspek psikologis dan karya sastra sangat berkaitan erat, karena sastra berkaitan dengan kejiwaan manusia. Pria ini menuturkan bahwa pada saat melahirkan imajinasinya, pengarang kadangkala memasukkan pengetahuan tentang psikologi tertentu, sehingga karya memuat aspek psikologis. Oleh karena itu, untuk memahaminya dengan baik diperlukan pengetahuan tentang teori dalam psikologi untuk dapat menguak fakta tokoh dan hukum kausalitas plot, sehingga dapat memperjelas kandungan nilai karya sastra pada karya sastra yang dibaca. Aspek yang ketiga yaitu filsafat. Mengenai aspek ini terdapat dua pendapat yang berbeda. Yang pertama yaitu bahwasanya karya sastra dan filsafat itu saling berkaitan. Yang kedua bahwa filsafat dan karya sastra ini tidak berkaitan. Karya filsafat dapat memberi pengaruh kepada sastrawan, dan ahli filsafat dapat dipengaruhi oleh karya sastra. Hal tersebut diungkapkan oleh Priyatni. Yang terakhir yaitu aspek religius. Keyakinan adanya nilai religius dalam karya sastra sudah ada sejak lama, sejak adanya tradisi lisan. Sastra lisan yang tersebar di masyarakat secara umum selalu menekankan aspek nilai historis. Hal ini dapat dilihat dari tema-tema umum karya sastra tersebut, seperti yang benar akan menang dan yang kalah atau yang salah akan kalah. Demikian penjelasan mengenai aspek ekstrinsik puisi. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, searching metode akan dijelaskan oleh Maya Trihamida. Anak-anak, silahkan kalian membentuk kelompok. Tiap kelompok beranggotakan 4-5 siswa. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Ketiga gambar tersebut merupakan gambar profesi pekerjaan. Seperti yang kalian lihat ya, gambar pertama profesi sebagai polisi, gambar kedua yaitu profesi guru, dan gambar ketiga profesi sebagai dokter. Berdasarkan gambar yang ada, berarti tema puisi kita hari ini yaitu tentang cita-cita. Sekarang, Ibu minta kalian membuat puisi dengan memilih salah satu gambar di antara gambar tersebut. Misalnya kalian memilih gambar dokter, dan kalian membuat judul puisi, "Aku ingin menjadi dokter." Seperti itu ya contohnya. Baik anak-anak, sekarang Ibu minta perwakilan dari tiap kelompok untuk membacakan puisi di depan. Dimulai dari kelompok pertama, kelompok 1, silahkan. Untuk kelompok yang lain, silahkan kalian menyimak pembacaan puisi teman kalian, dan nanti beri masukan atau koreksi terhadap puisi tersebut. Anak-anak, semua kelompok sudah mempresentasikan karya puisinya masing-masing. Sekarang,
Ibu minta kalian menulis puisi secara individu. Kalian bisa memilih salah satu gambar tadi untuk kalian jadikan puisi. Dan yang terakhir, searching penilaian akan dijelaskan oleh Hanifah Hasna Bahiro. Teknik penilaian pada pembelajaran unsur pembangun puisi dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui tes tertulis dan penugasan menulis puisi. Tes tertulis dilakukan untuk mengetahui sampai di mana pengetahuan peserta didik terkait materi unsur pembangun puisi. Penilaian dengan penugasan bertujuan untuk Sekian materi yang kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.